Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, sudah baca doa tadi? Belum? Oke. Karena belum baca doa, silahkan Bapak minta ketua kelasnya untuk memimpin berdoa kita sama-sama. Ya, dipersilakan Risma yang dipimpin doa. Alhamdulillah. Terima kasih. Semoga dengan dibukanya pembelajaran kita hari ini dengan berdoa bersama-sama, tentunya harapannya adalah apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi nilai ibadah untuk kita semua tentunya, dan juga harapannya apa yang kita pelajari hari ini dapat mudah untuk kita pahami dan juga tidak hanya kita ingat saat proses pembelajaran, tapi juga bisa kita amalkan dan juga mesti kita ingat di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Ya, alhamdulillah. Ada yang sakit? Oke, kalau begitu Bapak absen terlebih dahulu ya sebelum kita masuk ke pembelajaran. Baik, Bapak absen dulu. Risma Yandi. Oke, absennya sudah selesai. Kita masuk ke pembelajaran. Oke. Baik, Bapak buka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah pada kesempatan yang berbahagia ini, di tengah gerimisnya hari, insya Allah tidak mengurangi rasa semangat kita dalam belajar. Dan juga harapannya adalah hari ini kita bisa memaksimalkan waktu, walaupun ya waktunya terbatas ini ya, karena sebentar lagi ada pengumuman. Jadi waktu kita mungkin sekitar 20 menit lah maksimal, tapi nggak apa-apa, kita maksimalkan. Kalau misal nggak cukup ya kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang apa? Ya, hari ini kita akan belajar tentang sesuatu hal ya. Sesuatu hal, masa kita nggak belajar apa-apa kan? Nah, kita melanjutkan bab berikutnya. Nah, di sini sudah ada gambar. Kalian bisa lihat nih di slide, gambarnya ini menceritakan tentang apa. Kalian bisa ungkapkan apa yang ada di benak kalian, sama seperti yang biasanya kalian belajar ketika sama Bapak. Ketika ada gambar, silahkan kalian ungkapkan apa aja yang ada di gambar di slide tersebut. Dari siapa dulu? Ada yang mau angkat tangan? Risma Yandi atau Chandra dulu? Ya, Chandra. Apa? Oke. Ada garis. Oke, ada garis. Risma Yandi, silakan. Ada apa lagi? Ya. Oke, ada lantai. Oke, boleh. Lanjut. Yang ketiga siapa? Zahra apa? Bentuk? Oh, bentuk manusia. Oke. Ya, apalagi? Ada lagi? Tergeletak di lantai. Oke. Nah, jadi dari gambar tersebut, kira-kira apa yang bisa kalian tangkap? Kira-kira materi apa yang akan kita pelajari hari ini? Dan Bapak mau ingatkan nih, bahwa materi kita pada kali ini itu kita mungkin agak lebih serius, karena materi ini bukan yang bisa dibecanda-becandain lah. Jadi oke lah, gak apa-apa, kita tetap serius, tapi kita tetap santai, karena ini untuk pengetahuan kita terkait materi fikih di kelas 11 di semester 1. Oke, jadi siapa? Chandra, apa Chandra kira-kira? Pembunuhan. Ya, hari ini kita akan belajar tentang pembunuhan, tapi lebih tepatnya lagi adalah judul tema kita itu adalah tentang hukum pidana, atau istilahnya itu adalah jinayah. Nah, kita lihat slide berikutnya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang jinayah atau hukum pidana. Dan yang pertama yang akan kita pelajari ini adalah hukum pidana. Di antaranya yang pertama adalah terkait tadi gambar apa tadi? Kata Chandra apa? Pembunuhan. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang pembunuhan. Lalu apa aja Pak yang akan kita belajar tentang pembunuhan? Yang pertama, kita seperti biasa kita akan belajar tentang pengertian dan juga hukum. Kita harus tahu hukum pembunuhan itu seperti apa di dalam Islam. Kemudian kita juga akan belajar tentang
macam jenis pembunuhan itu, karena secara umum memang pembunuhannya itu adalah mematikan atau menghilangkan nyawa seseorang, tapi sebenarnya itu ada bermacam jenis, dan di sini kita akan belajar itu ada 3 jenis pembunuhan. Nah, kemudian kita juga akan belajar hikmahnya. Kalau misal ya hikmahnya mungkin kita bisa seling-selingkan lah, supaya waktu kita bisa efektif dan juga efisien. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, di slide ini siapa yang kira-kira mau membacakan? Siapa ada? Siapa? Chandra, silakan Chandra, bacakan Chandra. Sampai kemana ya? Sampai ke terjemahannya. Sampai terjemahannya. Ya, terima kasih. Oke, jadi yang pertama kita akan belajar tentang pengertian dan juga hukum dari pembunuhan. Nah, yang pertama pengertian dulu. Apa pengertian pembunuhan? Ya, pembunuhan adalah perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, baik itu disengaja ataupun juga tidak disengaja. Tetap yang namanya pembunuhan adalah pembunuhan. Tapi kita harus lihat lagi nih. Kita harus lihat apakah pembunuhan tersebut ada sebabnya, apakah disebabkan karena memang sebab syariat yang mengatur harus dilakukannya hal tersebut atau tidak, atau apakah memang yang dibunuh ini bukan karena ada sebab-sebab syariat tapi karena memang teraniaya dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Kemudian dalilnya sudah disebutkan di dalam Quran surah apa tadi? Ya, Quran surah Al-Isra ayat 33 ya. Mantap banget Chandra bacaannya, Masya Allah. Pasti anak-anak MTQ nih. Iya, provinsi, Masya Allah, cocok kayak jadi bapak. Bacanya bagus, mantap. Jadi motivasi juga buat yang lain supaya bisa kayak Chandra. Chandra bisa meningkatkan dan yang lain juga harus bisa meningkatkan. Kemudian di dalam ayat tersebut itu disebutkan bahwa janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah untuk membunuhnya. Maksudnya seperti apa? Maksudnya kita sebagai seorang manusia tidak boleh yang namanya itu melakukan pembunuhan, dan ini sangat dibenci oleh Allah. Namun ada saatnya memang bahwa itu dibenarkan akibat adanya sebab syariat. Contohnya seperti apa, Pak? Nah, misalnya memang seseorang itu dijatuhi hukuman kisos dan juga harus dilakukan hukuman yang harus menghilangkan nyawa dia. Nah, maka ini disebut sebagai pembunuhan namun disebabkan adanya sebab syariat. Nah, ini yang diperbolehkan. Selebihnya selain daripada itu, maka itu yang dilarang. Maka apabila memang dilakukan pembunuhan baik itu sengaja atau tidak, maka itu disebut sebagai pembunuhan yang jatuh kepada tindak pidana atau jinayah. Dan hukumannya beragam, tergantung penyebabnya dan juga tingkatan pembunuhannya itu seperti apa. Apakah memang disengaja ataupun tidak disengaja, atau kecelakaan kerja atau lain sebagainya. Nah, kita akan belajar di slide berikutnya. Oke, kita lanjut ke slide. Nah, selanjutnya adalah 3 macam pembunuhan. Yang pertama karena sengaja, yang kedua adalah seperti sengaja, dan yang ketiga adalah karena terjadi secara kesalahan teknis atau ya tidak sengaja tapi memang karena kesalahan. Nah, yang pertama adalah pembunuhan sengaja atau istilahnya al-qat'u al-khata'. Nah, ada yang tahu kira-kira pembunuhan sengaja itu seperti apa? Bagaimana, Rabiatul? Ya, ada niat. Apalagi, Zahra? Ya, direncanakan. Nah, utamanya itu ya, pembunuhan sengaja ini terjadi karena memang ada niatan dan juga karena memang sudah direncanakan. Maka itu disebut sebagai pembunuhan yang sengaja. Maka sanksinya adalah kisos atau hukuman yang setimpal. Misal membunuh, maka hukumannya adalah dijatuhi hukuman mati. Namun jika dimaafkan kesalahan yang tersebut oleh pihak keluarga yang jadi korban, maka terkena diat mughaladzah. Apa artinya diat? Ya, denda.
Diat mughaladzah ini dendanya itu adalah seperti memberikan atau membayar 100 unta yang terdiri dari, nah, formasinya itu ada 4-3-3. Nah, 40 itu unta betina yang sedang bunting, 40 ekor. Kemudian 30-nya itu adalah unta betina 3-4 tahun, dan juga 30-nya lagi adalah 4-5 tahun. Nah, jadi totalnya adalah 100 unta. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Pembunuhan seperti sengaja. Nah, pembunuhan seperti sengaja seperti apa, Pak? Di sini malah ada gambar apa nih? Gambar apa? Gambar sapu, ya. Nah, pembunuhan tidak seperti sengaja itu maksudnya seperti misal tidak ada niatan membunuh, dan juga hanya menggunakan alat-alat yang sebenarnya tidak mematikan. Misal sapu, kesal kan, puk 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 puk, misal menghukum apalah, pokoknya menghukum orang pakai sapu, tahu-tahu meninggal. Nah, itu sebenarnya tidak sengaja, namun istilahnya disebutkan seperti sengaja, artinya tidak ada niat dan juga menggunakan alat yang sebenarnya tidak mematikan dan malah meninggal. Nah, maka hukumannya adalah diat mughaladzah, sama seperti yang pertama. Kemudian slide berikutnya adalah pembunuhan sengaja. Oh, bukan. Selanjutnya adalah pembunuhan yang terjadi karena kesalahan. Di sini ada gambar kan. Misal orangnya itu adalah berdua ini sedang memburu. Nah, artinya memburu kan berarti menggunakan benda yang tajam, misal menggunakan panah, busur panah. Nah, kemudian saat memanah tidak sengaja, justru bukan ke hewan yang dituju, malah terkena kawan kita dan meninggal. Nah, itu disebut sebagai pembunuhan yang terjadi karena kesalahan. Artinya tidak ada niat, namun apa? Namun menggunakan benda yang memang bisa mematikan. Nah, maka hukumannya adalah diat mukhaffafah plus kafarat. Diat mukhaffafah itu seperti apa? Masih sama, 100 unta, namun formasinya adalah 2 kali 5. 20 itu unta betina 1-2 tahun. Kemudian yang kedua unta betina 2-3 tahun. Yang ketiga 20-nya lagi adalah 2-3 tahun juga, tapi yang jantan. Kemudian yang keempat itu adalah betina lagi 3-4 tahun. Kemudian yang kelima adalah unta betina juga 4-5 tahun. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan cerdas cermat. Cerdas cermat seperti biasa, kelompoknya sudah Bapak bagi menjadi 2 kelompok ya. Nah, nanti ketika cerdas cermat, nanti ada pertanyaan. Di sini kalian menjawab A atau B. Nah, kalian bikin tuh kertas A sama B 2. Sudah. Nah, nanti bersamaan, nanti ketika Bapak sudah membacakan, Bapak hitung 1, 2, 3, kalian angkat jawabannya. Nah, banyak-banyakan nih siapa yang benar dari kelompok mana yang benar. Dan di sini tidak boleh kerjasama. Nah, oke. Yang pertama, dengarkan ya. Si A dan si B berteman baik. Si A dikenal baik sikapnya, tapi ternyata si A ada dendam terhadap si B, lalu dibunuhnya si B. Keluarga si B tidak menuntut si A dibebaskan hukuman qisas, artinya karena niat kebaikannya. Jadi hukuman yang sesuai untuk si A adalah, ya, silakan, siap, 1, 2, 3, angkat. Oke, jawabannya semua benar ya. Oke, jawabannya apa? Diat mughaladzah. Jawabannya adalah B. Karena apa? Karena di sini catatannya adalah walaupun terjadinya secara sengaja, dilakukan secara sengaja, ada niat, kemudian terencana, dan juga menggunakan alat yang memang membunuh atau mematikan, maka harusnya adalah mendapatkan qisas. Namun catatannya adalah dimaafkan. Nah, karena dimaafkan, maka gantinya adalah dia harus membayar denda, yaitu diat mughaladzah. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke slide berikutnya. Pertanyaan kedua. Simak betul-betul. Ya, baik.
untuk lomba cerdas cermatnya sudah selesai. Bapak sudah masukkan nilainya. Sekarang waktunya adalah kesimpulan. Siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ya, silahkan Zahra. Oke, ya. Bagus. Ya, poin-poinnya tadi sudah disampaikan oleh Zahra tentang pelajaran kita hari ini. Tambahannya adalah untuk lebih mengingat lagi adalah bahwa ketika pembunuhan itu terjadi secara sengaja, maka di situ ada niat dan juga menggunakan benda yang memang bisa mematikan. Kemudian yang kedua, apabila pembunuhan itu seperti sengaja, itu yang pertama tidak ada niat dan juga alat yang digunakan sebenarnya tidak mematikan. Nah, kemudian yang ketiga adalah terjadi karena kesalahan, pembunuhan terjadi karena kesalahan, itu sebenarnya juga tidak ada niat, namun benda yang digunakan merupakan benda yang dapat mematikan. Nah, bedanya itu. Oke, mungkin kita cukupkan sekian pembelajaran kita. Bapak terima kasih atas partisipasi kalian dan juga semangat kalian pada pertemuan kali ini. Kita lanjutkan pertemuan kita pada minggu depan lagi. Semoga kalian tetap antusias seperti ini dan juga Bapak bisa lebih maksimal dan optimal dalam mengajarkan materi-materi selanjutnya. Oke, untuk menutup pertemuan kita kali ini, mari kita bersama-sama berdoa, membaca doa kafaratul majelis. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Bapak mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.